Oke, halo semuanya, balik lagi bersama Admin Alen di channel Gawainime. Dan di video kali ini saya akan memberikan kepada kalian info-info menarik seputar anime yang mungkin kalian belum tahu. Seperti anime yang akan tayang pada bulan April atau musim depan ya. Yang kalau saya lihat ada beberapa anime yang cukup menarik di musim depan atau di bulan April tahun 2025. Jadi gak usah lama-lama dan mari kita mulai beritanya. Oke, di berita pertama mari kita mulai dengan anime isekai yang cukup unik. Dan kebetulan saya sangat suka dengan manganya, yaitu anime Orewasei Kankoka no Akuto Ryusu atau I Am the Evil Lord of an Intergalactic Empire. Nah, itu adalah anime isekai sci-fi yang temanya itu adalah galaksi atau kekaisaran intergalaksi. Ya mirip-mirip seperti Ginga Eiyu Densetsu, Star Wars, atau mungkin Star Trek. Nah, anime ini itu diadaptasi dari light novel dengan judul yang sama, yang sebelumnya udah juga dapat adaptasi manganya yang cukup bagus. Dan saya sangat suka dengan manganya karena punya kualitas dari bagian story dan juga visualnya. Walau ya dari segi format cerita sama aja dengan anime isekai pada umumnya. Cuma itu lebih mengarahkan kepada komedinya. Mirip-mirip The Eminence of Shadows. Nah, anime ini resmi akan tayang pada bulan April tahun 2025. Untuk tanggal tayang rincinya belum diumumkan. Kalau misalkan kita lihat ya dari trailernya, kayaknya animenya itu nggak akan seperti manganya. Atau kualitasnya itu nggak akan kayak manganya. Atau ya animenya itu nggak akan sepenghibur manganya. Karena kalau kita lihat dari segi visualnya aja, ini tuh standar banget gak sih? Kayak visual tipikal anime yang cuma jualan fanservice. Dan kalau kita lihat pun mungkin ini animenya akan lebih fokus pada fanservice haremnya. Berbeda dengan manganya yang di manga itu lebih berfokus pada komedi bagaimana si MC itu menjadi Evil Lord atau penguasa jahat yang komedi-komedi gitulah. Ya semoga aja adaptasi animenya itu nggak mengecewakan atau ya minimal menghibur lah. Nah, kalau kalian ada yang berpikir ya kalau anime itu mirip banget dengan anime Mob Psycho. Karena sebenarnya autor dari anime ini itu sama dengan autor anime Mob Psycho. Sama ya autor light novelnya itu. Jadi ceritanya itu punya kemiripan, yaitu di bagian mechanya atau sci-fi-nya. Nah, kita masuk ke dalam anime fantasi. Yang dimana diumumkan bahwa anime Katai Naka no Osan, Kensei ni Naru, Tada no Inaka no Kenjutsu Shihandata noni, Taisei Shita Deshita Chiga, Ore no Houte Kurenai Ken. Panjang banget ya judulnya, yang padahal dalam bahasa Inggrisnya cukup singkat judulnya itu, yaitu From Old Country Bumpkin to Master Swordman. Sebuah anime fantasi yang dulu itu visual MC-nya itu dikatain mirip bapaknya Rudeus dari Mushoku Tensei. Yang kalau kita lihat emang mirip banget desainnya itu. Dan desain dari judulnya pun mirip-mirip sama stylenya Mushoku Tensei. Ya mungkin ini karena akibat dari Mushoku Tensei itu bagus banget, jadi ada aja yang niru Mushoku Tensei. Walau nirunya dari segi visualnya. Nah, anime ini resmi akan tayang pada bulan April tahun 2025. Untuk tanggal tayang rincinya belum diumumkan. Saya itu udah baca manganya ya, walau beberapa chapter, dan ya dari segi story lumayan menghibur. Walau ya lagi-lagi ceritanya itu template banget. Kayak tipikal anime yang cuma ngejual fanservice. Dan kalau kita lihat dari trailernya, entah kenapa ada karakter yang bagi saya mirip banget dengan karakter yang ada di anime Level 2 yang Dena sama itu. Yang cuma beda warna rambutnya doang. Dan kalau dilihat-lihat pun kayaknya itu stylenya atau visualnya itu mirip banget dengan visual yang ada di Level 2. Dari segi penggambaran dunianya ya dan juga style karakternya. Yang pas saya cari-cari apakah satu studio dengan Level 2 atau minimal satu director ataupun art directornya, ternyata enggak. Anime itu benar-benar enggak ada hubungannya dengan Level 2 sama sekali. Mau itu dari segi studio ataupun staffnya atau bahkan autornya. Tapi entah kenapa bagi saya mirip banget stylenya itu. Ya stylenya menarik sih, stylenya bagus, sangatlah fanservice banget. Jadi ya anime itu cocok banget bagi kalian yang suka dengan anime fanservice fantasi yang santai banget, yang slow banget. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam anime yang sangat saya tunggu banget. Karena anime ini datangnya dari Jun Maeda.
seorang kreator anime dan juga kreator visual novel yang amat legend. Yang di anime sebelumnya, anime original buatan dia itu kena mental karena dihujat sama seluruh penggemarnya. Ya pasti kalian tahu lah animenya, karena animenya itu sangatlah booming banget. Yaitu anime Kami-sama Ninatahi, yang padahal bagi saya ceritanya itu cukup menarik, cukup bagus. Tapi banyak orang yang terlalu berharap lebih kepada anime ini. Jadi ya mereka itu kecewa lah karena terlalu besar harapannya itu. Dan ya anime ini, Summer Pocket, itu berasal dari Jun Maeda. Atau ya bisa dibilang studionya Jun Maeda. Studionya visual novel milik Jun Maeda. Dimana Jun Maeda itu menjadi original kreator dari Summer Pocket. Original kreator dari visual novel Summer Pocket ya, bukan animenya. Karena pas saya lihat di daftar staf anime Summer Pocket, Jun Maeda itu sama sekali tidak mengambil bagian sebagai staf dari anime Summer Pocket. Ya kayaknya emang Jun Maeda itu udah pensi menjadi bagian dari staf anime. Dia nggak akan lagi buat anime. Dia cuma akan fokus pada visual novelnya karena itu emang core dia. Dia jago dalam membuat visual novel, bukan jago dalam membuat anime. Nah anime itu cukup menarik karena dari segi visual aja indah banget. Stylenya itu mirip banget dengan Charlotte. Padahal anime ini digarap oleh Studio Phil, studionya Oregairu. Nah bagi kalian yang suka dengan anime karya Jun Maeda, yaitu anime slice of life yang punya banyak makna kehidupan, kalian cocok nih nonton anime ini. Dan anime ini akan tayang pada April tahun 2025. Ya mari kita doakan aja semoga Summer Pocket ini nggak bikin Jun Maeda kembali kena mental ya. Atau mungkin semoga balikin Jun Maeda kembali ke dalam industri anime, kembali menjadi staf anime. Karena saya itu cukup suka dengan anime-anime yang story-nya itu dibuat oleh Jun Maeda. Selanjutnya kita masuk ke dalam anime yang cukup berat nih. Karena ini udah masuk ke dalam hal-hal yang berbau ilegal atau violent, yaitu My Hero Academia Vigilantes atau Vigilantes Boku no Hero Academia Illegal, sebuah spin-off dari anime Boku no Hero Academia yang ceritanya itu fokus pada para vigilante atau orang-orang yang main hakim sendiri atau ya superhero ilegal, superhero yang tidak terdaftar, ya melakukan aksinya atas dasar ya keinginan sendiri. Nah anime itu masih digarap oleh studionya Bones ya, atau anak studionya Bones, yaitu Bones Film, dan juga masih diproduseri sama Toho Animation. Jadi dari segi kualitas visual ada jaminan akan bagus atau akan sama dengan anime Boku no Hero Academia yang main story-nya. Nah anime itu akan tayang pada April tahun 2025, sama kayak anime-anime sebelumnya, tayang di musim depan. Ya kalau kita lihat dari trailernya, ini tuh bener-bener Boku no Hero Academia. Emang spin-off yang benar-benar ada di universe-nya Boku no Hero. Karena stylenya itu sama, kualitas visualnya itu sama banget. Nah selanjutnya kita akan masuk ke anime yang cukup unik. Karena animenya itu ada bumbu-bumbu misterinya, yaitu Kowloon Generic Romance. Sebuah anime yang punya style manga shoujo tahun 90-an. Nah anime ini sama akan tayang pada April tahun 2025 atau musim depan. Dan anime ini punya genre romance dan juga sci-fi. Walau kalau saya lihat entah kenapa ada bumbu misterinya. Bukan cuma sci-fi murni ya, tapi ada misterinya juga. Animenya itu bercerita tentang seorang cewek dewasa bernama Kujirai Reiko yang hidup di Kowloon atau slum area di daerah Hong Kong yang terkenal banget karena gedung-gedungnya yang tinggi. Dan Kujirai Reiko itu mencari tahu hal aneh yang dialami di kota Kowloon. Dimana yang anehnya itu bukan kota Kowloonnya aja, tapi Reiko-nya sendiri. Cukup menarik ya anime dengan style manga shoujo tahun 90-an, punya cerita sci-fi dan juga misteri, dengan visual yang sangat memanjakan mata. Nah itu dia berita anime-anime yang akan tayang pada bulan April tahun 2025 atau musim spring tahun 2025. Dari anime-anime barusan, mana aja yang menarik perhatian kalian? Kalau saya tertarik sama anime Kowloon Generic Romance. Karena visualnya yang unik dan juga punya story yang sci-fi dan juga misteri. Nah kalau kalian gimana nih? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Nah sampai di sini video kali ini. Lagi kalian suka video ini, share teman kalian jika video ini bermanfaat. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di lain video.